Perkenalkan, nama saya Francesco Andi Norton Lauli. Saya dari Universitas Pamulang Kampus Serang. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi dari mata kuliah pemilihan bahan dan proses dengan dosen pengampunya Bapak Joni Arif, STMT. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas dengan tema baja yang berkerasan sangat tinggi. Untuk materi ini saya mengambil contohnya yaitu tool steel atau baja perkakas. Apa sih yang dimaksud dengan tool steel atau baja perkakas itu? Baja perkakas atau tool steel itu sebuah material dengan bahan dasar besi yang ditambahkan dengan paduan-paduan lainnya. Bahan paduan lainnya itu seperti mangan, silikon, tembaga, vanadium, molybdenum, dan lain sebagainya. Untuk material baja konstruksi, kadar paduan krom atau aluminium maksimum itu 3,99%. Dan ditambahkan dengan paduan lainnya seperti kobalt, molybdenum, nikel, titanium, tungsten, vanadium, zirconium, atau yang lainnya. Secara teknis, baja perkakas dan baja tahan karat termasuk ke dalam baja paduan. Baja paduan itu sendiri dapat diartikan sebagai baja yang berisi sejumlah paduan-paduan. Baja paduan tergantung pada perlakuan panas dengan tujuan memperoleh sifat mekanik yang spesifik. Baja perkakas merupakan jenis baja yang digunakan untuk membentuk material dan pemesinan sehingga didesain untuk memiliki nilai kekerasan yang sangat tinggi dan juga ketahanan ausan yang sangat tinggi. Selain itu, baja perkakas harus memiliki stabilitas dimensi yang tinggi dan tidak mudah mengalami cracking. Untuk baja perkakas biasanya mengandung unsur paduan seperti kromium, molybdenum, tungsten, mangan, dan vanadium yang dengan kadar yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus untuk melalui proses mendapatkan paduan karbida yang tepat dalam matriks martensit temper disesuaikan dengan aplikasinya. Adapun aplikasi dari baja perkakas dapat ditemukan dalam peralatan permesinan seperti alat cutting, sharing, forming, drawing, extrusion, rolling, dan battering. Untuk berikutnya yaitu aplikasi baja perkakas. Ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu baja perkakas pengerjaan dingin atau cold work tool steel. Untuk baja perkakas pekerjaan dingin ini dikelompokkan lagi menjadi 4. Pengelompokan ini tergantung dari proses pengerasan yang terjadi. Yang pertama itu water hardening tool steel. Untuk water hardening tool steel ini memiliki simbol tipe W, baja karbon 1% dengan sedikit atau tanpa penambahan unsur paduan, misalnya vanadium dan kromium. Untuk water hardening tool steel ini memiliki sifat hardenability yang rendah. Pada proses pengerasannya, baja karbon pada temperatur austenit diquench dengan media air. Untuk yang selanjutnya yaitu oil hardening tool steel.
Untuk tipe ini dia memiliki simbol tipe O di quench dengan media oli. Oil hardening tool steel ini mengandung kadar karbon antara 0,9% sampai 1,5% dengan penambahan paduan dalam jumlah kecil, misalnya dalam lambang kimianya W atau tungsten, Mn atau mangan, Cr atau kromium, dan Mo atau molybdenum. Untuk oil hardening tool steel memiliki sifat hardenability yang lebih baik daripada di quench dengan air. Memiliki sifat yang lebih bagus tentunya daripada yang water hardening tool steel tadi. Biasanya digunakan untuk cold forming dash, blanking dash, dan gauge. Untuk yang selanjutnya yaitu air hardening tool steel, memiliki simbol dengan tipe A. Untuk air hardening tool steel, dia mengandung karbon sebesar 1% dengan paduan utamanya mangan, kromium, dan molybdenum. Untuk proses pengerasannya, dia dengan pengendingan di udara terbuka dan memiliki sifat tahan aus dan perubahan dimensi yang kecil. Untuk yang keempat yaitu high carbon high chromium, dia memiliki simbol tipe D. Untuk yang high carbon high chromium, dia mengandung 1 sampai 2,3% karbon, 12 sampai 14% kromium, dan sedikit vanadium, molybdenum, tungsten, dan kobalt. Memiliki sifat tahan aus yang tinggi dan juga dapat ditingkatkan kekerasan dengan media air atau oli. Untuk aplikasi yang berikutnya atau yang kedua yaitu baja perkakas pekerjaan panas atau hot work tool steel. Dia memiliki simbolnya tipe H. Untuk baja perkakas pengerjaan panas atau hot work tool steel ini digunakan untuk seperti stamping dan drawing. Sifat mekanisnya yaitu memiliki kekuatan tinggi, tahan aus, toughness-nya tinggi, dan tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi. Untuk aplikasi baja perkakas selanjutnya yaitu baja perkakas dengan kecepatan tinggi atau high speed tool steel. Untuk baja perkakas jenis ini, dia memiliki kekerasan yang sangat tinggi pada temperatur di atas 500 derajat. Biasanya baja perkakas kecepatan tinggi ini atau high speed tool steel digunakan sebagai alat pemotong dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memiliki ketahanan aus yang sangat tinggi dan merupakan alat potong yang baik. Berdasarkan elemen paduannya terbagi menjadi 2 kelompok. Tungsten high speed steel atau tipe T mengandung kadar tungsten yang tinggi disertai penambahan kromium, vanadium, dan kobalt. Yang selanjutnya yaitu molybdenum steel atau tipe M mengandung molybdenum dengan kadar tinggi seperti penambahan tungsten, kromium, vanadium, dan kobalt.
Untuk aplikasi baja perkakas yang keempat atau yang terakhir, yaitu baja perkakas khusus atau special purpose tool steel. Untuk baja yang jenis ini dia dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu tipe S atau shock resisting tool steel. Untuk yang tipe S, baja karbon medium 0,5% karbon dengan elemen paduannya Si atau silikon, kromium, dan tungsten. Untuk yang tipe S ini dia memiliki sifat mekanis, yaitu memiliki kekerasan yang tinggi, tahan aus, tahan terhadap impak, dan diaplikasikan biasanya untuk pahat, palu, dan pisau. Untuk tipe yang selanjutnya yaitu tipe L, low tool steel. Untuk yang tipe L ini mempunyai kesamaan dengan water hardening tool steel. Paduan utamanya adalah kromium. Untuk yang tipe L ini biasanya digunakan untuk membuat alat yang membutuhkan ketahanan aus dan toughness yang tinggi. Untuk tipe yang ketiga yaitu tipe F, carbon tungsten tool steel. Untuk yang tipe F yaitu baja karbon tinggi dengan tungsten atau unsur kimianya W sebagai paduannya. Untuk yang tipe F ini memiliki sifat tahan aus dan abrasi. Biasanya itu digunakan untuk membuat peniti, alat pemoles, dan tap. Untuk yang selanjutnya tipe P atau mold steel. Untuk yang mold steel, baja karbon rendah dengan paduan berupa kromium dan nikel. Biasanya untuk yang mold steel ini dia digunakan untuk membuat plastik mold. Plastik mold itu kayak cetakan itu ya, molding kalau kalian tahu. Untuk yang selanjutnya kita membahas heat treatment on tool steel atau perlakuan panas pada baja perkakas. Apa aja sih? Yang pertama itu tidak boleh dipanaskan terlalu cepat. Yang kedua, dilakukan pemanasan bertahap untuk menghindari timbulnya gradien temperatur yang akan menimbulkan tegangan. Yang ketiga itu tidak dianjurkan dipanaskan pada temperatur yang terlalu tinggi dan waktu yang lama. Yang keempat, perlu dicegah timbulnya dekarburasi dan scaling pada baja perkakas grup tertentu. Yang kelima, quenching dilakukan dengan media air, brine, minyak, udara, atau garam cair. Yang keenam, tempering dilakukan segera setelah quenching sebelum benda kerja mencapai temperatur tamat. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian karakter dari tool steel atau baja perkakas ini. Untuk karakter dari tool steel, yang pertama itu non-deforming property, yaitu perkakas biasanya dikeraskan dengan perlakuan panas. Pada pemanasan dan pendinginan baja akan mengalami pemuaian dan penyusutan yang mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran. Mungkin juga terjadi distorsi atau retak. Non-deforming property baik tidak banyak mengalami perubahan bentuk dan dimensi. Perkakas yang kompleks atau mempunyai perbedaan penampang yang drastis harus mempunyai sifat non-deforming yang baik. Biasanya air hardening mempunyai sifat non-deforming yang baik.
Untuk karakteristik yang kedua yaitu depth of hardening. Perkakas seringkali memerlukan kekerasan pada seluruh penampang. Dalamnya penetrasi kekerasan ini berkaitan dengan hardenability. Semua unsur paduan kecuali kobalt menaikkan hardenability. Bila diperlukan kekerasan sampai ke bagian dalam, maka dipilih high alloy steel atau deep hardening. Shallow hardening steel seperti grup W, grup F, dan beberapa grup P harus di-quench dengan air. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu toughness. Toughness itu ketangguhan. Ketangguhan didefinisikan sebagai kemampuan menahan beban tanpa menjadi patah, bukan kemampuan menyerap energi selama deformasi. Perkakas biasanya harus kaku atau rigid. Tidak boleh terjadi deformasi plastik sedikit pun. Perkakas dengan kadar karbon rendah dan medium atau grup S dan H akan mempunyai ketangguhan paling baik, karenanya dikelompokkan dalam shock resisting steel. Shallow hardening steel dengan inti yang tangguh dan lunak dianggap mempunyai ketangguhan baik. Cold work tool steel yang kadar karbonnya tinggi cenderung agak getas dan dikatakan ketangguhannya rendah. Untuk karakteristik yang keempat yaitu wear resistance. Wear resistance didefinisikan sebagai ketahanan terhadap abrasi atau ketahanan terhadap kehilangan toleransi dimensi. Untuk wear resistance dimiliki oleh semua baja perkakas, tetapi ada beberapa baja perkakas yang sangat baik sifat tahan ausnya, terutama yang mengandung partikel karbida yang tak larut. Wear resistance terutama dibutuhkan oleh perkakas potong bermata tunggal. Yang kelima adalah red hardness. Red hardness disebut juga hot hardness. Dikatakan sebagai kekerasan pada temperatur tinggi. Red hardness banyak berkaitan dengan ketahanan terhadap tempering pada baja. Sifat ini diperlukan pada perkakas potong kecepatan tinggi dan perkakas untuk hot working. Untuk paduan carbide former seperti kromium, tungsten, molybdenum sangat memperbaiki sifat ini. Baja dengan kandungan unsur-unsur tersebut dalam jumlah banyak akan memiliki sifat red hardness yang baik. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu machinability. Machinability yaitu kemampuan suatu bahan untuk dipotong dan menghasilkan permukaan yang halus. Faktor yang mempengaruhi kekerasan pada kondisi anilit, struktur mikro, dan banyaknya karbida. Baja perkakas lebih sulit dimachining dibandingkan dengan baja konstruksi. Carbon steel atau grup W mempunyai machinability paling baik di antara baja perkakas yang lain. Machinability dan workability menurun dengan makin tingginya kadar karbon dan paduan. Unsur pembentuk karbida yang kuat seperti kromium, vanadium, dan molybdenum membentuk sejumlah besar partikel karbida sesudah annealing, sehingga baja sulit dimachining. Yang ketujuh yaitu resistance to decarburization.
apa sih di resistant to decarburization, yaitu keluarnya karbon dari baja yang terjadi selama baja dipanaskan atau heat treatment di atas 700 derajat Celcius. Jika terjadi dekarburasi, maka kekerasan yang diharapkan tidak akan tercapai. Untuk yang selanjutnya yaitu klasifikasi baja perkakas. Untuk klasifikasi baja perkakas ini ada 7 ya. Untuk yang pertama itu ini kelompok baja perkakas beserta huruf prefiksnya. Untuk yang pertama itu T dan M, high speed tool steels. Biasanya untuk yang T dan M ini digunakan sebagai alat potong dalam mesin-mesin pemproses. Dirancang sehingga mempunyai ketahanan tinggi terhadap aus dan tetap mempunyai kekerasan tinggi walaupun dalam keadaan panas. Kode baja perkakas dalam kelompok ini memakai prefiks T kalau mengandung tungsten dan memakai prefiks M kalau mengandung molybdenum. Untuk yang kedua yaitu hot working tool steel. Untuk yang hot working tool steel digunakan untuk aplikasi cetakan atau dice yang dioperasikan dalam keadaan panas seperti penempaan atau forging, ekstrusi, dan cetakan pada pengecoran. Untuk hot working tool steel ia memiliki prefiksnya H untuk hot. Yang ketiga adalah cold work tool steel, yaitu baja untuk aplikasi cetakan atau dice yang dioperasikan dalam keadaan dingin seperti pekerjaan press terhadap lembaran baja, ekstruksi dingin, dan beberapa operasi penempaan atau forging. Untuk cold work tool steel ini memiliki prefiks D untuk dice. Kelompok ini berhubungan erat dengan kode IC yang menggunakan prefiks A dan O untuk air hardening atau pengerasan yang pendinginannya menggunakan udara, dan prefiks O untuk oil hardening atau pengerasan yang pendinginannya menggunakan oli. Kelompok ini mempunyai kelebihan dalam ketahanan terhadap aus yang tinggi dengan dan rendahnya distorsi. Untuk yang keempat yaitu water hardening tool steels, mempunyai kandungan karbon yang sangat tinggi dengan sedikit atau tidak ada sama sekali elemen lain yang dipadukan. Baja kelompok ini hanya bisa diperkeras dengan cara pencelupan cepat ke dalam air. Baja jenis ini dipakai secara luas karena biayanya rendah, tapi penggunaannya terbatas hanya pada aplikasi temperatur rendah. Untuk water hardening tool steel ini dia memiliki prefiks W untuk water. Untuk yang kelima yaitu shock resistance tool steel, sharing pada logam lembaran, punching dan bending. Untuk pengaplikasiannya itu tadi ya, sharing, punching dan bending. Untuk yang keenam itu mold steels. Untuk pengaplikasiannya udah tentu untuk dice ya, untuk aplikasi cetakan yang digunakan untuk mencetak plastik dan karet. Untuk yang terakhir yaitu low load tool steel. Untuk kelompok ini berisi bermacam baja perkakas untuk aplikasi khusus.
Untuk selanjutnya kita ke contoh soal ya. Misal kalian ingin mencari volume atau massa baja, kita bisa menggunakan rumus ini ya, massa jenis ya. Untuk sebagai contoh soalnya yaitu misal massa jenis baja 7.800 kg per meter kubik dan volumenya itu sebesar 200 cm kubik. Hitunglah massa baja tersebut dalam kilogram. Untuk mengerjakan soal ini kita pakai rumus massa jenis, atau itu yang kayak huruf P itu bacanya dia rho, yaitu rho sama dengan M per V. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Untuk volume bendanya kita ganti dulu ke meter kubik ya, karena kan rho-nya kan satuannya kilogram per meter kubik, sedangkan tadi masih dalam cm kubik ya. Jadi kita cari dulu 200 cm kubik itu diubah ke meter kubik itu dibagi dengan 1 juta, jadinya itu 0,0002 meter kubik. Nah, untuk cari masanya atau M, tinggal kita masukkan aja ke persamaan tadi, yaitu rho-nya 7.800 sama dengan M atau massa dibagi 0,0002 meter kubik, yaitu M atau massa sama dengan 7.800 kali 0,0002, hasilnya itu 1,56 kg. Jadi untuk massa atau biasa kita sering beratnya berapa gitu, kalau harusnya kan berat itu kan satuannya Newton ya, cuman untuk penyebutannya aja kan kita biasanya beratnya berapa. Untuk bahasa yang harusnya kan massa ya, jadi massa bajanya adalah 1,56 kg. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada soal ya. Untuk kalian latihan soal, misal kalian ingin mengetahui ingin menghitung volume baja. Nah, ini saya kasih soal untuk gimana menghitung volume baja jika massa jenis bajanya sebesar 7.800 kg per meter kubik dan juga diketahui massa bajanya adalah 385 kg. Nah, coba kalian kerjakan volume bajanya berapa. Untuk slide selanjutnya ini saya ada beberapa contoh gambar hasil olahan dari baja berkakas. Ini ada tap, ada drill, ada end mill flat. Nah, untuk tool ini biasanya digunakan untuk proses machining ya, entah itu manual ataupun CNC ya. Untuk tap ini biasanya digunakan untuk proses pembuatan ulir dalam. Tap juga banyak jenisnya, ada metrik ataupun inci, itu juga masih banyak klasifikasinya. M atau metrik itu biasanya penyebutan ulirnya itu M berapa, misal M10 kali pitchnya berapa, M10 kali 1,5 atau M8 kali 125, banyak jenisnya. Untuk yang solid drill yaitu yang sampingnya itu pasti udah tahu lah ya, biasanya untuk membuat lubang ya, lubang drill. Kalau yang bawah itu namanya flat end mill, itu ya perkiraan itu yang sering saya jumpai itu flat end mill diameter 20 itu ya, atau 16 mungkin ya. Itu biasanya dipakai untuk milling ya, bisa untuk milling manual ataupun milling CNC. Untuk flat end mill ini dia banyak jenisnya. Ada yang dari diameter yang umumnya itu 2 sampai diameter 20 yang sering dipakai itu. Sedikit sharing aja ya untuk masalah end mill atau tools lainnya itu.
Kalau N-mil itu kan terbuat dari baja perkakas tinggi ya, dengan kekerasan tinggi ya. Untuk ini dia itu gampang cracking atau gampang pecah. Memang dia kuat untuk milling atau fresh material logam lainnya ya, tapi itu tadi kekurangannya yang udah saya jelasin tadi ya. Untuk baja perkakas itu emang kekerasan sangat tinggi, tapi gampang sekali pecah ya. Misal dia jatuh ke lantai ataupun kebentur sama N-mil lainnya, itu gampang banget cracking. Nah, untuk slide selanjutnya ini saya punya video ya. Video itu dia salah satu untuk proses CNC milling ya. Ini yang diproses itu dia ini dash. Kalau pengen tahu ya, dash tadi yang udah saya jelasin tadi kan ada dash juga ya. Untuk di dalamnya ini ada proses drilling, ada proses kontur juga pakai bull mill, kayaknya tadi saya lihat bull mill sekitar bull mill 25-an lah. Ini termasuk salah satu aplikasi dari baja perkakas tadi ya, dari toolsnya ya. Seperti gambar yang sebelumnya kan ada drill tab, itu aplikasinya di sini di milling CNC terutama ya. Kalau di bubut CNC itu biasanya kalau material dari baja perkakasnya itu ada di insertnya biasanya, kayak mata potongnya itu biasanya terbuat dari baja perkakas. Dia itu sangat tahan ya, sangat keras sih, teman ya tadi itu sama aja gampang cracking ya. Namanya baja perkakas pasti gampang cracking, mudah pecah. Nah, jadi kalau untuk mau ngerjain material tertentu itu kita harus pilih bahan dasarnya dari mata potong itu apa ya. Misal kita kerjakan material carbon steel sama stainless steel atau duplex ataupun Inconel ya, itu insertnya beda, parameternya pun beda. Semakin ulet dia parameternya akan semakin kecil. Kalau misal kita ngerjain carbon steel ya, kita bisa mungkin dengan pemakanan 3-5 mili per sisinya dengan feed rate 0,35 mungkin oke lah ya. Untuk pengerjaan material Inconel mungkin kita pakai feed rate dengan feed rate sama dengan carbon steel, dengan cutting speed sama, udah pasti langsung hilang itu cutting toolnya, karena nggak sesuai dengan parameternya. Nah, contoh video ini sebagai penutup saya untuk penjelasan materi mengenai baja perkakas ya. Semoga bisa jadi bahan penambah pengetahuan kalian mengenai baja perkakas dan aplikasinya apa aja, klasifikasinya apa aja. Untuk referensinya saya taruh di deskripsi. Misal kalian pengen lebih paham lagi, pengen lebih baca-baca lagi, untuk teks tertulisnya udah saya kasih di kolom deskripsi, nanti langsung cek aja. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Terima kasih.